Harapkan mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan, arahan, petunjuk yang terbaik untuk masa depan sekolah kita yang akan memimpin sebuah organisasi siswa intrasekolah yang satu-satunya organisasi yang ada di sekolah adalah OSIS, organisasi siswa intrasekolah SMP Negeri 2 Darawangi yang tercipta ini. Mudah-mudahan diberikan suatu hasil yang terbaik bagi kita semua dan juga bisa mendapatkan dan memperoleh pemimpin yang betul-betul amanah untuk memimpin kalian semua di SMP Negeri 2 Darawangi. Salawat agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan juga senantiasa kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, sesuai dengan duduk dan perintah dari presenter atau protokol bahwa Bapak harus berikan arahan. Arahan yang pertama, selamat kepada kalian semua atas kehadiran di ruangan ini untuk betul-betul bisa menyimak, ya, mendengarkan, mengkaji apa materi dan visi misi yang akan disampaikan oleh para kedua calon kandidat tersebut, yang bisa nanti untuk membawa misi sekolah yang lebih baik, lebih maju sesuai dengan moto sekolah dan moto juang, yaitu bersinergi, ya, bersih, nyaman, dan religius juga berprestasi. Mudah-mudahan yang dimaksud dengan moto juang tersebut itu adalah tujuan, ya, atau juga bisa dikatakan sebagai mimpi ke depan, supaya betul-betul sekolah bisa mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu sekolah yang bersinergi. Termasuk juga nanti visi misi para calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bisa nanti mengimplementasikan ketika yang terpilih. Nah, kalian belajar di sini adalah sebagai pengembangan dan juga menanamkan hidup berdemokrasi. Apa itu artinya demokrasi? Dari kalian oleh kalian, dari siswa oleh kalian, yang bisa memilih yang terbaik bagi kalian dari hati nurani dan juga lubuk hati kalian yang mendalam, tidak terpengaruh oleh sesuatu apapun dari teman, dari kawan, dan juga tidak terpengaruh oleh dari pemberian dan iming-iming dari hal-hal yang tidak diharapkan dan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan prosesi kegiatan pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini dengan melalui sekarang alur demokrasi dengan melalui debat, mudah-mudahan menghasilkan hasil yang terbaik dengan keadaan nyaman, tenang, lalu hidup juga, dan juga penuh rasa menenangkan, bertanggung jawab semua untuk menjaga kebersamaan dalam hal menghindari hal yang tidak diharapkan, yaitu terjadi gesekan, bentrokan, pertengkaran, dan juga argumentasi yang negatif. Mengharapkan argumentasi yang sudah logis biasa dalam debat itu harus yang positif, mengarah identiknya kepada satu tema, yaitu identik dengan temanya visi misi yang nanti akan diutarakan, disampaikan oleh kedua calon kandidat tersebut. Lalu harapan apa? Nanti setelah selesai debat, kalian bisa berteman, berkembali lagi, walaupun sekarang, ya, karena di sisi politis ada teman, ada kawan, juga ada lawan. Nah, ini lawan itu lawan kandidat, bukan lawan untuk pertengkaran, ya, tapi untuk beradu argumentasi dalam menyampaikan visi misi. Nah, gitu. Nanti hasilnya ketika terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bisa kalian mengimplementasikan di dalam memimpin
di dalam kehidupan berorganisasi, karena ada 10 standar dalam organisasi melalui seksi bidang masing-masing. Mudah-mudahan dengan OSIS SMP Garawangi ke depan lebih maju, lebih kompak, lebih bersinergi, dan juga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kalian semua untuk menuju kepada pendidikan yang berkarakter. Sekarang ramai rumor di media, di medsos, ada 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat. Ayo kawan, 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat. Ayo lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat. Ya, paham semuanya? Seperti yang kalian sering dengar bahwa 7 kebiasaan yang hebat itu perlu ditanamkan di dalam proses kegiatan kalian sehari-hari, ya, gitu. Bangun pagi, yang satu. Yang kedua beribadah, berolahraga, makanan sehat dan bergizi, lalu rajin belajar, yang terakhir bermasyarakat, dan juga tidur cepat. Nah, dari 7 kebiasaan tersebut kalian implementasikan, lakukan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari sebagai siswa. Karena status kalian siswa adalah berarti terpelajar. Anak yang terpelajar adalah anak yang bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat kalian sendiri dan juga buat memberikan contoh kepada teman-teman yang lain sesuai dengan misi Ki Hajar Dewantara Ing Karso Sinturodo Ing Madya Mangun Karso Tukuri Handayani. Barangkali itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat kalian bertempur menyampaikan visi misi, dan bagi teman-teman yang lain nanti memberikan aplaus ketika ada petunjuk dari moderator. Jagalah keamanan, kenyamanan, kebersamaan. Sukses SMP Negeri 2 Garawangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan arahan. Menginjak acara inti, marilah kita bersama-sama memberikan aplaus kepada kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Garawangi tahun 2025 untuk kebersamaan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran jalannya acara ini, kami informasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, calon ketua dan wakil ketua OSIS menyampaikan paparan materi setelah diberikan instruksi dari moderator. Yang kedua, penyampaian tanggapan disiapkan setelah dipersilahkan oleh moderator Octavia. Yang ketiga, penyampaian tanggapan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadina Nur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tanjil. Di sini kami ingin memaparkan atau mengartikan apa itu kepedulian terhadap lingkungan. Bisa disebut dengan menjaga kebersihan. Pengertian dari menjaga kebersihan di antara lain sama saja bermakna seperti nyaman, tentram. Mengapa bisa diartikan seperti itu? Karena kepedulian terhadap lingkungan atau yang disebut kebersihan adalah bersihnya lingkungan. Seperti yang kita tahu, lingkungan itu sangat penting, terutama dalam kebersihan. Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh jika kita bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti di sekolah.
kita tempati. Salah satu manfaat dari kebersihan lingkungan adalah menjaga kenyamanan dalam belajar, meningkatkan banyaknya siswa berprestasi, dan mungkin masih banyak lagi. Mengapa saya bisa menyebutkan diantaranya menambah siswa berprestasi? Karena dengan bersihnya lingkungan dapat menciptakan fokus belajar yang sangat tinggi. Di situ maka akan menciptakan siswa yang selalu bersemangat, yang selalu berfokus, tidak memikirkan kotornya lingkungan, melainkan memikirkan bersihnya lingkungan yang nyaman untuk belajar. Banyak langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya dengan cara memisahkan antara sampah organik dan non-organik, mengadakan gotong royong atau kerjasama dalam kebersihan lingkungan, Ada banyak berbagai hal dalam menjaga lingkungan, seperti contohnya memisahkan sampah organik pada tempat yang diberi nama tempat sampah organik dan membuang sampah organik di tempat sampah yang memiliki nama organik. Nge-like sih ya tadi. Sampai pada orang yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak kepada tempatnya. kebersihan lingkungan juga dapat memengaruhi lingkungan sekitar tempat tersebut. Maksudnya, contohnya jika sekolah ini bersih, maka penilaian terhadap orang-orang di sekitar lingkungan ini akan meningkat. Dengan begitu, banyak orang tua atau orang-orang yang memiliki minat memasuki sekolah ini, yang nantinya juga akan melahirkan penerus bangsa yang tertib. Dalam menerapkan buang sampah pada tempatnya juga akan melahirkan para penerus bangsa yang disiplin, menjaga kebersihan dan bersih dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Dan begitu juga sekolah akan mendapat penghargaan dengan sekolah bersih atau green school. Menjaga kebersihan juga dapat mengurangi tingkatnya orang yang berpenyakit. Dengan begitu, banyaknya orang yang sehat dalam sehat fisik maupun batin. Maka dengan begitu, orang yang berprestasi pun atau penerus bangsa yang penuh bakat pun akan meningkat. Waktu selesai. Terima kasih kepada kandidat nomor 1 yang sudah memaparkan materi kali ini. Kasih aplaus. Kepada kandidat nomor 2 dipersilakan untuk memberikan tanggapan 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas moderator atas waktunya. Saya akan memberikan tanggapan kepada paslon nomor 1. Tanggapan saya, bagaimana Anda akan mengoptimalkan fasilitas kebersihan sekolah yang Anda programkan untuk menjadi wakil dan ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih. Silakan langsung jawab. Cara kami mengoptimalkan untuk fasilitas di sekolah bisa diadakan dengan uang kas di sekolah atau seperti yang dikumpulkan di organisasi atau OSIS per hari 1.000 atau lebih. Itu dalam seminggu mungkin akan menghasilkan
jumlah besar yang bisa dipakai untuk membeli keperluan kebersihan di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada kandidat nomor 1, kasih aplaus. Hadirin yang berbahagia, menginjak tema yang kedua tentang tata tertib sekolah dan disiplin. Rekan-rekan sekalian, lancarnya kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan di sekolah tidak luput dari kesadaran para siswa-siswi dalam melaksanakan tata tertib sekolah dan disiplin para siswa, baik dalam hal waktu kehadiran dan berpakaian dan kegiatan di luar KBM, sehingga suasana di lingkungan sekolah terasa nyaman dan menyenangkan. Langkah-langkah apa saja yang saudara lakukan untuk mewujudkan hal tersebut di atas sehingga tercapai tujuan pembelajaran? Kepada kandidat nomor 2, kami persilakan untuk memberikan paparannya. Kami kasih waktu 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunjukin pasar paling keren dan paling kece hari ini, namanya Maha Agung Pasar 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Abdullah dan wakil saya Panca Mahardika. Kemudiannya kami di sini ingin menyampaikan tata tertib atau memaparkan materi tentang tata tertib di lingkungan sekolah. Seperti yang kita tahu, tata tertib di lingkungan sekolah ialah peraturan yang harus ditetapkan atau dipatuhi oleh seluruh siswa-siswi di sekolah agar bisa menjadi siswa yang berkedisiplinan tinggi dan bisa menjadi siswa yang lebih baik dari sebelumnya. Dan manfaat dari tata tertib lingkungan sekolah yaitu agar sebelumnya saya kasih contoh, semisal membuang sampah sembarangan. Tata tertib membuang sampah sembarangan. Yang kita tahu, siswa-siswi banyak sekali yang membuang sampah sembarangan di sekolah ini, dan tak jarang melihat sampah di tribun, di lapangan, serta di lantai-lantai. Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi sampah-sampah tersebut? Yaitu dengan meningkatkan kesadaran siswa untuk mengambil dan memungut serta membuang sampah sembarangan ke tempat yang sudah ditetapkan. Dan contoh yang kedua, dengan yang sudah diadakan peraturan rambut tidak boleh panjang. Semisal banyak terutama pada laki-laki yang sering mempunyai rambut panjang, tetapi peraturan tersebut banyak sekali yang tidak mematuhinya. Hal tersebut bisa menurunkan nama baik sekolah karena jeleknya penampilan dan kedisiplinan siswa bagi sekolah. Sesi jangan 5 menit lah, 3 aja atau 2.
yang saya sampaikan untuk materi tentang tata tertib. Sekian, terima kasih. Kepada kandidat urut 2, selanjutnya kepada kandidat waktu dari sekarang. Kasih semangat, semangat Sarip, sekali lagi, semangat Sarip, berkali-kali, semangat Sarip, Hadirin berbahagia. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberi waktu kami untuk memberi tanggapan. Lalu tanggapan kami apa konsekuensinya jika ada siswa atau siswi yang melanggar tata tertib sekolah. Terima kasih. Silakan kepada kandidat urut 1 untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas moderator dengan waktunya. Kami akan menjawab pertanyaan atau tanggapan dari paslon nomor 1. Jawabannya, kami akan melakukan sanksi atau kami akan melakukan teguran serta sanksi yang tepat kepada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Dan apabila siswa tersebut melanggar berulang-ulang, kami akan melakukannya kembali teguran serta sanksi yang akan diberikan atau ketika dia sudah melakukan tindakan atau melanggar aturan secara berlebihan, kami akan melaporkannya kepada pihak sekolah agar bisa diberi sanksi yang lebih lanjut. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Hadirin yang berbahagia, kita menginjak kepada tema yang ketiga, yaitu belajar mandiri. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, hadirnya kita di sekolah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, menambah wawasan, dan mewujudkan karakter yang lebih baik daripada orang yang tidak pendidikan. Itulah tujuan pokok kita belajar di SMPN 2 Garawangi. Untuk mencapai tujuan tersebut teruntuk butuh upaya-upaya yang nyata dari kita sebagai siswa. Mentanggapi hal tersebut di atas, kami minta kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk menyampaikan paparannya. Untuk tema yang ketiga ini tidak ada tanggapan atau kritik dari masing-masing paslon. Untuk yang pertama, kami persilakan paslon nomor urut 1. Kasih jempolnya. Tak mantap, mantap, mantap jiwa. Sekali lagi. Tak mantap, mantap, mantap jiwa. Berkali-kali. Tak mantap, mantap, mantap jiwa. Jiwa, 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 jiwa. Hidup Sarip. Terima kasih kepada moderator yang memberi saya. Belajar efektif atau bisa disebut bagaimana caranya agar belajar bisa mendisiplinkan siswa-siswi. Kami sebagai OSIS atau organisasi siswa intrasekolah memiliki kewajiban untuk memotivasi siswa-siswi SMP Negeri 2 Garawangi bersemangat dalam belajar
baik. Cara agar belajar bisa efektif bisa dengan cara kita memotivasi diri kita sendiri dengan berpikir hal positif. Manfaat dari belajar efektif juga banyak. Di antaranya bisa membuat siswa-siswinya itu sendiri berpikir secara kreatif atau juga bisa berpikir secara kritis di saat-saat penting. Di saat-saat orang lain membutuhkan seorang pemimpin tapi tidak ada yang mau menjadi pemimpin. Di saat seperti itulah orang-orang yang berpikir kritis akan memilih dirinya sendiri menjadi pemimpin untuk memimpin yang lainnya menjadi lebih baik. Dalam mendisiplinkan siswa SMP Negeri 2 Karawang juga dengan ada satu caranya dengan yaitu piket setiap pagi sebelum mulai jam pelajaran itu adalah bisa membuat siswa-siswa SMP Negeri 2 Karawang membuat disiplin dan membangun sekolah di tempat yang benar. Itu akan membuat siswa-siswa SMP Negeri 2 Karawang lebih mendisiplinkan. Siswa-siswi yang disiplin atau bisa disebut yang selalu belajar secara efektif itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi, akan dinilai secara positif oleh orang-orang di sekitarnya. Sekian dari pemaparan materi kami. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 1 yang sudah memaparkan materi ini. Selanjutnya dipersilakan untuk paslon nomor 2. Baik, sebelumnya mohon bertanya kepada moderator, cara belajar mandiri apa cara belajar efektif? Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi cara belajar mandiri, tentunya kita bisa sebagai calon OSIS, sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS harus bisa mengarahkan atau membimbing siswa-siswi untuk bisa belajar mandiri, kreatif, dengan lebih bisa belajar membaca. Dan seperti kita ketahui sekolah sudah memberi fasilitas perpustakaan untuk bisa siswa-siswi untuk bisa membaca dan lebih meningkatkan kemampuannya secara mandiri tanpa harus dibantu oleh guru dan lain-lain. Dan diadakannya perpustakaan itu sebagai untuk menambah kemampuan dan memperluas ilmu kita sebagai siswa-siswi sekolah. Sekian materi kami.
Terima kasih kepada paslon urut 2 yang sudah menyampaikan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara debat calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SLPN 2 Karawangi periode 2025. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengalaman yang bermanfaat kelak di kehidupan yang lebih nyata. Untuk itu kita kasih aplaus untuk semuanya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kami berdoa selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kelancaran acara ini. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pokok, silakan. Sama caleg Bojang. Itu, Bojang. Foto bersama. Foto-foto. Satu, dua, tiga. Satu,